Ya, halo semuanya. Saya Muhammad Fariusin Lubis dari channel MFAL. Sesuai dari permintaan ada beberapa orang gitu ingin membuat tentang tutorial bahasa pemrograman HTML. Itu adalah bahasa pemrograman web yang paling dasar gitu ya. Sebenarnya saya sih udah buatnya sih di situs Learning Auxilia kalau tidak salah. Tapi di situ katanya suaranya agak kurang bagus aja. Jadi mumpung karena saya udah memiliki mikrofon, ya udah buat lagi aja. Oke, kalau untuk sebagai pembelajaran kita buat folder baru aja. Misalnya foldernya belajar HTML. Udah ini dimasuk, klik kanan, klik new, kemudian dokumen teks. Buat aja di sini index.html. Kita bukanya pakai Notepad aja dahulu, nggak usah pakai text editor seperti Sublime. Kita pakai Notepad. Yang harus kamu ketahui dari HTML adalah struktur dasarnya. Nah, jadi HTML itu adalah seperti struktur gitu ya. Jadi dia di mana head ini untuk di headnya, body untuk ya di bodinya. Jadi biasanya di head ini biasanya untuk menginclude dari beberapa elemen-elemen add-on-nya atau fitur-fitur seperti memasukkan bahasa pemrograman CSS yang bertujuan untuk layoutingnya. Dan di sini juga ada title untuk di tab-nya nanti. Kalau emang ingin melihat apanya, kita save aja dulu, simpan. Kalau di laptop saya berbahasa Indonesia, mungkin di laptop kamu berbahasa Inggris. Klik aja simpan atau save. Betul, buka di browser. Browser pun mungkin agak berbeda karena saya menggunakan Microsoft Edge. Nah, di title ini misalnya kita buat belajar HTML part 1. Langsung kita simpan dan di sini kita reload. Nah, di sini jadi dia belajar HTML part 1. Pun kalau ada yang nanya, apalagi di jurusan RPL seperti saya dulu itu nggak pernah dipelajari tapi ujiannya ada. Apa kepanjangan dari HTML? Bingung saya. Jadi HTML itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Gak tahu artinya apa, nggak pandai bahasa Inggris. Jadi itu aja kepanjangannya. Nah, jadi pertama kali untuk belajar HTML itu kamu harus mengerti tentang heading. Jadi heading itu cukup H gitu aja. Dia ada 6 jenis, jadi dia H1 sampai 6. Nah, ini coba saya buat 2. 3. Nah, di sini misalnya bacaannya heading 1, heading 2, heading 3. Nah, jadi heading itu untuk judul biasanya sih. Nah, yang harus kamu ketahui di sini agak terbalik gitu ya. Jadi H6 itu kalau dari logika dasar itu adalah nilai tertinggi, tetapi hasilnya dia adalah huruf terkecil. Jadi itu aja sih. Saya pun bingung jelasinnya kayak mana, soalnya HTML gak susah-susah amat sih, lebih susah PHP atau Java yang lainnya.
Nah, oke, untuk selanjutnya ada yang namanya tag paragraph. Diawali dengan P, maksudnya paragraph. Dan di sini bacaannya selamat datang di HTML. Kita lihat di sini ada. Kemudian ada yang sebutannya disebut dengan atribut. Atribut adalah untuk apa ya? Untuk opsi atau pengaturan dari suatu elemen. Elemen dan tag itu sama aja ya. Ini tag dan juga disebut dengan elemen, sama aja. Jadi dalam elemen itu ada namanya atribut. Untuk elemen paragraf ada yang namanya align. Misalnya kita buat center, secara otomatis bacaan tersebut akan di tengah di sini. Kemudian juga di sini ada right, kanan. Langsung kita simpan. Dan di sini dia di kanan. Kemudian juga ada satu lagi, cuman dia akan berefek ketika hurufnya banyak atau kata-katanya itu banyak. Misalnya ini saya kopikan aja banyak-banyak. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, coba kita tidak menggunakan atribut dahulu. Nah, sepertinya kurang juga ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini seperti kayaknya nggak rata gitu ya. Seperti di Word ataupun aplikasi pengolah huruf lainnya, ada yang disebut dengan align justify, rata kanan kiri. Biasanya cewek dengarnya agak baper deh gitu, rata kanan kiri. Nah, di sini kita buat justify, kita save dan kita lihat ding. Nah, udah rata di kanan dan di kiri. Oke, mungkin itu saja di part pertama di bahasa pemrogram HTML ini. Sekian dari saya, Muhammad Fahri Husin Lubis.